Saya mestinya nggak duduk di sini dan nggak kehilangan dua posisi dalam satu malam itu kalau Mas Anies bilang iya gitu. Sebetulnya kami minta setelah beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun, beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Artis Selendang, seorang ibu Saidah yang pernah mengalungkan kain gendong ke Anies saat ia berkampanye di Bukit Duri. Anies bercerita, waktu ia berjalan di Bukit Duri, kira-kira beberapa bulan yang lalu, seorang ibu datang dengan menggendong anak, lalu pakai selendang. Ibu itu melepas selendangnya, dan selendangnya itu dipindahkan ke dirinya, dipasangkan ke pundaknya. Lalu ibu itu bilang ke Anies, tolong pakai selendang ini, tolong gendong anak-anak di Jakarta. Anies mengatakan, pemberian kain gendong itu sebagai simbol amanat warga yang dititipkan kepadanya. Kain gendong yang diberikan kepada Anies merupakan amanat untuk menuntaskan pendidikan anak-anak yang ada di ibu kota. Apalagi ini saya bawa di sini nih. Saya terima selendang dari sebuah ibu di Bukit Duri namanya Bu Saidah. Bu Saidah itu menyelendangkan kepada saya kainnya untuk menggendong anak sambil beliau mengatakan, Pak Anies, saya titip anak Jakarta, gendong anak Jakarta. Dan itu ada di dalam pikiran saya, betapa tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban ini itu besar. Turning point. Ia mencatat baik-baik bahwa ia ingat benar karena itu adalah ungkapan seorang ibu. Mudah-mudahan dirinya bisa menjalankan keinginan dan amanah dari Ibu Saidah. Anies memandang permintaan seorang ibu yang bernama Saidah itu sebagai aspirasi yang besar. Pesannya mewakili kaum ibu yang ada di ibu kota. Yang disampaikan Ibu Saidah itu bukan aspirasi kecil, itu aspirasi makro yang dalam, dan itu dipegangnya, ia simpan. Dirinya berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini bukan sekedar permintaan seorang ibu biasa. Ini permintaan seorang ibu yang barangkali mewakili jutaan ibu-ibu di Jakarta. Anies berjanji akan menggendong anak-anak ini. Itu yang Pak Prabowo menyampaikan untuk kesekian kalinya, dan Pak Anies sampaikan bahwa Mas Anies ingin fokus di Jakarta, menunaikan tugas dan janji amanah dia untuk menyelesaikan kewajiban dia, amanah ini untuk 5 tahun. Jadi itu yang dia sampaikan. Dia bilang, saya sudah terucap, saya teringat janji saya kepada seorang ibu di Bukit Duri yang menitipkan gendongan anaknya. Ibu Saidah itu bilang bahwa gendongan ini mohon Pak Anies bawa, dan waktu itu kebetulan saya ada di sana, mohon digendong seluruh anak Jakarta, jangan sampai ada yang tidak mendapat pendidikan yang tuntas berkualitas. Ternyata, janji inilah yang membuat Anies menolak tawaran Prabowo Subianto untuk menjadikan dirinya sebagai wapres. Anies mengakui dirinya memang berjanji kepada Sandiaga Uno dan Prabowo bahwa ia tidak akan maju Pilpres 2019 dan tetap fokus menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia mengatakan waktu mulai kerja dirinya fokus di Jakarta 5 tahun, dan sesudah Pilkada 2017 ada Pilpres 2019. Ia menyampaikan tidak akan tengok-tengok kanan kiri, ia akan full 5 tahun di Jakarta. Karena itu, dirinya tidak akan mengikuti Pilpres. Pada waktu itu saya sering nyetir sendiri. Ya, kalau malam saya sendiri, saya naik mobil, saya jalan sendiri, merasakan suasana Jakarta. Waktu itu saya terjebak dalam kemacetan yang cukup padat di sekitar Duku Atas, di sekitar stasiun. Berhenti, lalu selama saya nyetir, saya sendirian itu, puluhan orang gitu melewati. Saya lihat pedagang kaki lima semuanya. Inilah Jakarta. Inilah orang-orang yang kemarin menitipkan suaranya untuk memilih Anies sebagai gubernur. Jutaan, jumlahnya 3,3 juta. Mereka itu tentu mengharapkan yang dipilih menjadi gubernur menunaikan tugasnya. Saya akan kesulitan menjelaskan kepada semuanya mengapa saya meninggalkan tugas sebagai gubernur untuk mengikuti sebuah pemilihan calon presiden, calon wakil presiden.
Ia lantas menyinggung perihal debat pertama calon gubernur DKI Jakarta yang dalam kesempatan tersebut ia menegaskan tidak akan maju sebagai calon presiden. Meski demikian, ia juga menegaskan belum tahu bagaimana masa depannya setelah jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta selesai. Tuntas 5 tahun, sesudah itu tidak tahu apa yang terjadi. Dirinya tidak tahu apakah akan kembali mengajar, apakah akan meneruskan di pemerintahan, apakah tetap di Jakarta atau tugas berbeda. Jadi komit 5 tahun. Komitmen itu harus dipegang. Jakarta itu besar. Saya ingat pada mereka-mereka yang bekerja untuk kemenangan di Jakarta kemarin. Mereka yang all out bekerja, mereka yang jutaan orang yang mendoakan, ribuan orang yang bekerja siang malam ketika masa kampanye. Saya membayangkan apa yang saya harus jelaskan kalau saya meninggalkan mereka. Dalam kesempatan yang sama, Anies mengatakan ia mengaku pernah ditawari jadi calon wakil presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan koalisinya pada Pilpres 2019 lalu, namun ia menolak. Jadi, ketika di 2018 dirinya diajak untuk menjadi wakil pasangan Prabowo, dirinya sampaikan ke Prabowo, terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan. Tapi dirinya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan maju sebagai capres ataupun cawapres selama masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya Prabowo, ex-gubernur DKI Jakarta itu mengaku sempat didatangi sejumlah pimpinan partai politik pada tahun 2018 yang meminta dirinya menjadi capres. Sesungguhnya, tahun 2018 dirinya didatangi oleh pimpinan-pimpinan partai politik yang memintanya untuk menjadi calon presiden 2019. Bakal calon presiden Partai Nasdem ini bercerita, waktu itu ia dipaksa bertemu oleh pimpinan partai, padahal dirinya sedang menonton final Abang None Jakarta, sehingga pertemuan tersebut terpaksa dilaksanakan di tengah-tengah acara. Sampai akhirnya pertemuan di belakang ruangan, ketika mereka bilang ini kami mencalonkan Anda, apa jawabannya? Ia bilang ia komit di Jakarta 5 tahun, dia tidak bersedia. 2018, nah pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi tadi saya menyebutnya selesai Pilpres, sebetulnya maksudnya selesai Pilkada. Selesai Pilkada saya sampaikan ke Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya berkatakan tidak. Ketika jadi cawapres saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta, dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Di rekaman yang sama pada malam itu waktu Nana tanya, itu saya ditunjukkan waktu itu rekamannya Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa pada saat beliau akan maju mendaftar. Saya akan minta produser, boleh tolong produser dicek supaya nanti saya akan bisa kita lihat juga. Boleh diteruskan dulu Mas Anies? Ya, jadi ada di bagian awalnya bahwa Pak Prabowo menyebut Anies berjanji 5 tahun di Jakarta. Oke? Dan kemudian itulah yang saya sampaikan bahwa selama 5 tahun saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ya inilah yang menjadi komitmen kami. Jadi kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta jangan ditinggalkan. Dan Pak Prabowo ini akan maju Pilpres tahun 2019. Yang kita semua tahu beliau akan maju. Jadi saya katakan saya tidak akan mengintersep pencalonan Bapak. Tahun 2019 besok, selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Jadi tidak ada yang dikhianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta, tidak akan belok dari tugas di Jakarta, dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai.